Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Yang saya hormati Ibu Ika Yuniasih selaku dosen mata kuliah kewirausahaan, dan saya hormati seluruh mahasiswa, khususnya mahasiswa kelas A pendidikan bahasa Arab. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat iman sehingga kita dapat melaksanakan kuliah dengan secara daring, tidak mengurangi kesemangatan kita. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari min dzulmatil kufri ilan nuril iman, yaitu ad-dinul Islam. Ketika kalinya izinkanlah saya Siswa Nur Cahyo, salah satu mahasiswa IAIN Metro, ingin menjelaskan atau mempresentasikan makalah yang saya buat dengan tema atau topik yaitu jenis, fungsi, dan peran kewirausahaan. Langsung saja saya akan masuk dengan bab 1, yaitu pendahuluan. Makalah ini dilatar belakangi oleh satu pertumbuhan minat wirausaha di Indonesia yang semakin meningkat dari waktu ke waktu, menjadikan jenis pekerjaan ini sebagai salah satu profesi impian favorit para anak-anak muda. Jadi pertumbuhan kewirausahaan, berwirausaha baik itu di bidang perdagangan, bidang pertanian, bidang segala banyak bidang, yaitu menjadikan jenis pekerjaan tersebut menjadi impian favorit anak-anak muda sekarang. Jadi kita mempunyai skill, kita mempunyai inovasi, kita mempunyai pikiran, kita mempunyai gagasan baru, sehingga kita bisa mengembangkan atau kita bisa mencetuskan atau kita bisa membuat lapangan pekerjaan kesendiri, memberikan atau mendirikan lapangan kerja sendiri. Lanjut, jika dahulu banyak yang bermimpi menjadi seorang dokter atau pilot, jangan heran jika kini mimpi tersebut telah berubah menjadi seorang pengusaha. Karena jalan hidup itu masing-masing. Ada yang suka dengan berusaha, ada yang suka dengan cita-cita yang dia inginkan. Karena manusia itu tidak sama dengan manusia yang lain. Dari semikian banyak keuntungan menjadi wirausaha, besarnya angka penghasilan merupakan daya tarik utama dan profesi, yaitu yang satu ini. Akan tetapi hal tersebut tentu tidak bisa terwujud begitu saja. Benar, berwirausaha, berbisnis itu tidak bisa terwujud begitu saja. Diperlukan kegigihan, semangat, juang, serta sifat tidak pantang menyerah. Itu yang harus dipunyai oleh seorang pengusaha, yaitu mempunyai kegigihan tinggi, gigih dalam pemikiran, gigih dalam tindakan, gigih dalam pekerjaan, gigih dalam menghadapi masalah-masalah problem yang nanti akan datang terhadap kewirausahaan tersebut. Terus semangat berjuang itu tidak berjuang satu kali langsung gagal mundur, tidak. Semangat berjuang itu terus menerus sehingga kita berpengalaman dalam bidang tersebut. Tak hanya itu, memilih modal usaha yang cocok bagi Anda untuk dapat berpengaruh pada kesuksesan bisnis Anda di kemudian hari. Banyak jenis usaha yang bisa dijalankan dengan modal-modal pas-pasan. Kerap kali menjadi para wirausaha pemula terkesan asal dalam memilih modal bisnis yang digeluti. Jadi itulah latar belakang jenis, fungsi, dan peran kewirausahaan. Rumusan masalah yang saya buat yaitu bagaimana kita bisa menjalankan usaha dengan baik. Itu rumusan masalah pertama saya. Yang kedua, mengapa kita harus mengetahui secara perinci tentang kewirausahaan. Nanti kita akan kupas habis rumusan masalah yang saya buat. Nah, tujuan dari pembuatan makalah ini adalah menambah pengetahuan tentang cara berwirausaha yang baik. Jadi tujuan makalah ini adalah menjadikan fungsi, menjadikan peran, menjadikan kewirausahaan itu menambah pengetahuan tentang cara berwirausaha yang baik. Jadi apabila kita berwirausaha, kita mempunyai bisnis, kalau kita sudah mempunyai ilmunya, kita sudah berpengalaman dalam menggelutinya, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang baik. Nah, kedua, tujuan dari
makalah ini adalah kita bisa menguasai tentang teori-teori berusaha. Jadi teori-teori itu penting dalam berusaha, teori dan tindakan. Jadi selain kita mempunyai tindakan, selain kita mempunyai menjalankan, mengimplementasikan pekerjaan tersebut, kita harus mempunyai teori. Nah, teori tersebut kita terapkan sehingga apa itu pekerjaan kita itu terstruktur dan bisa berjalan dengan baik. Bab 2, isi jenis kewirausahaan. A. Jenis kewirausahaan. 1. Jenis-jenis kewirausahaan yaitu 1. Usaha retail, tulang punggung ekonomi yang tidak ada matinya. Ini 1 yaitu retail, usaha retail. Berbicara dengan soal wirausaha, selamanya tidak akan pernah lepas dari persoalan industri retail. Secara harfiah, retail dapat disebut sebagai bisnis penjualan ecer yang dilakukan langsung dari distributor kepada konsumen. Jadi usaha retail itu usaha yang tidak ada matinya. Contohnya itu sudah disebut ya, penjualan secara eceran. Ini kita mempunyai produk, kita mempunyai barang, kita mempunyai usaha, yaitu kita lakukan dengan cara mengecerkan, yaitu langsung berobservasi dengan pedagang-pedagang itu, yaitu melalui distributor atau seorang saluran kepada konsumen. Ya, konsumen adalah orang yang menikmati atau orang yang membeli produk yang kita jualkan. Model bisnis ini cenderung aman untuk dilakukan karena resiko kerugiannya hanya berasal dari persaingan antara retail sajanya. Jadi resiko di usaha ini amatlah ringan karena usaha kerugian peluang kerugian itu sedikit. Salah satu kesesuaian di bidang retail adalah jaringan minimarket dengan ribuan gerai yang terbesar di antara Indonesia. Retail jaringan minimarket kini mampu mengantongi pendapatan lebih dari 50 triliun rupiah setiap tahunnya. Yang kedua, bermain di sektor bisnis digital dengan model usaha startup. Seperti yang kita ketahui saat ini, penggunaan internet sudah menjadi kebutuhan sehari-hari yang tak hanya dapat dipakai sebagai sumber hiburannya. Dari zaman modern ini kita tidak lepas dari namanya dunia digital. Contoh seperti laptop, seperti HP, dan sebagainya. Itu kalau kita mempunyai inovasi, kita mempunyai gagasan, kita mempunyai tentang pengetahuan yang mendalam tentang internet, kita harus bisa menggunakannya dengan baik. Untuk apa tujuan dari sarana tersebut? Untuk mencari uang. Bagaimana data yang kita beli itu tidak rugi semata untuk bermain digital. Jenis yang sedang booming adalah 1. Dekade terakhir ini pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu bentuk wirausaha yang memanfaatkan dunia digital sebagai pusat kegiatan bisnis. Contoh usaha digital di bidang bisnis, kita mendirikan fotokopi, kita mendirikan print-printan, kita bisa juga mengaplikasikan seperti Gojek itu, kita mempunyai aplikasi sehingga kita dapat mendapatkan uang dengan sangat mudah. Salah satu pelaku model usaha ini yang telah mendulang kesuksesan di Indonesia adalah situs Kaskus. Berawal dari sebuah forum digital, Kaskus ini telah menjelma menjadi sebuah platform yang turut menyediakan beragam jasa dan memfasilitasi kegiatan jual beli antar penggunanya. Dengan jasa tersebut, situs ini mampu meraih omzet miliaran rupiah setiap tahunnya. 3. Industri kreatif, tempat meraih uang dengan modal kreativitas. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa kalau kita mempunyai kreativitas, karena mempunyai skill dalam berkreativitas, baik itu di bidang apa saja, kita gunakan, kita manfaatkan, jangan kita sia-siakan, karena itu sumber-sumber rupiah. Setiap tahunnya pemerintah selalu mendorong para kaula muda untuk berpartisipasi dalam meningkatkan pertumbuhan industri kreatif di Indonesia. Nah, itu. Jadi setiap tahunnya pemerintah itu menyediakan atau mendorong kepada para pemuda untuk berpartisipasi untuk meningkatkan pertumbuhan industri di Indonesia, baik itu kreatif, baik itu pemikiran, baik itu penindakan, baik itu lapangan pekerjaan. Itu
dikhususkan untuk para pemuda di sini. Industri kreatif adalah jenis usaha yang mengandalkan kreativitas sebagai senjata utama. Jadi identitas industri kreatif adalah usaha yang mengandalkan kreativitas, yaitu usaha yang mengandalkan kreativitas, baik itu kreativitas tangan ataupun kreativitas yang lainnya. Pada era sekarang untuk urusan bisnis memang sudah tidak pandang bulu. Nyatanya sudah banyak pengusaha muda yang sukses di bidang usaha yang datang dari berbagai kalangan. Jadi pada era sekarang ini tidak heran urusan bisnis memang sudah tidak pandang bulu. Maksudnya tidak pandang bulu, tidak tidak memandang apalah. Nyatanya sudah banyak pengusaha muda yang sukses. Dengan apa? Dengan kreativitas tersebut. Lanjut. Di sini dijelaskan itu ada 3 jenis wirausaha beserta contohnya yang perlu Anda ketahui. Jadi 3 contoh berwirausaha di atas adalah contoh-contoh jenis wirausaha yang dapat kita pelajari, yang dapat kita gunakan, yang dapat kita lakukan di masa depan sehingga kita siap akan datangnya sebuah problem-problem permasalahan dalam wirausaha. Kita sudah mempunyai ilmu, kita sudah mempunyai wawasan, kita sudah mempunyai teori, kita sudah belajar. Nah, sekarang kita perlu terapkan. Sifat mudah menyerah. Mohon maaf. 3 jenis wirausaha di atas berdasarkan contohnya yang perlu Anda ketahui dan bagaimana mendapatkan modal yang mudah dengan cara yang cepat, mudah dan aman. Sebagai tambahan, berbisnis atau berwirausaha sejatinya merupakan sebuah profesi yang menuntut kesabaran serta keuletan dalam jangka panjang. Jadi apabila kita berwirausaha, kita mempunyai produk, kita harus mempunyai keuletan, kita harus mempunyai tekad, harus mempunyai kesabaran dalam melakukan penjualan atau dalam melakukan bisnis tersebut. Tidak bisa kita langsung spontan, langsung kita sukses, tidak bisa, karena sebuah kesuksesan itu harus melalui proses yang panjang, tahap-tahap yang panjang. Karena sama seperti profesi lainnya, kesuksesan Anda dalam berwirausaha tidak akan dapat diraih dalam semalam. Ini yang perlu kita bahas, bahwa perjuangan, bahwa proses, bahwa keinginan, bahwa tindakan yang kita lakukan itu tidak spontan langsung menjadi kenyataan, tidak. Kita harus berawal dari tahap-tahap yang kecil sehingga kita menjadi sukses. Seperti kata-kata itu sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Sifat mudah menyerah. Oleh karena itu, menikmati setiap proses yang terjadi dalam perjalanan menuju puncak kesuksesan adalah sebuah keharusan. Jadi, menikmati proses dari awal lagi, tengah, turun lagi ke awal lagi, tengah, langsung ke atas, itu harus mempunyai yaitu sebuah keharusan atau kewajiban dalam berwirausaha. Sifat mudah menyerah dan putus asa adalah 2 hal yang harus dijauhi. Jadi kalau kita mempunyai bisnis, kita mempunyai usaha, sifat mudah menyerah, sifat putus asa, dari 2 sifat tersebut harus kita jauhi, harus kita hilangkan dari pikiran kita. Oleh karena itu, Anda para calon wirausaha sukses seperti yang dikatakan oleh Bung Chandra tersebut. Salah bisa diperbaiki, gagal bisa diulangi, tapi menyerah berarti selesai. Kalau kita melakukan kesalahan bisa diperbaiki. Kalau kita gagal dalam berusaha, bisa diulangi lagi. Tapi menyerah berarti selesai. Apabila kita berusaha, terus kita gagal, lalu kita menyerah, berarti sudah selesai, tidak akan bangun lagi. Kita boleh gagal, tapi jangan sampai menyerah. So, tegakkan kepada Anda dan raihlah kesuksesan berbisnis yang selalu Anda impikan. Selamat berjuang. Jadi, apabila kita mempunyai cita-cita, ingin menjadi wirausaha, kita ingin menjadi wirausaha yang tinggi, kita harus
tegakkan, kita harus berpikir positif tentang bisnis yang kita lakukan. B. Fungsi kewirausahaan. Adapun fungsi kewirausahaan yang saya cantumkan dalam makalah ini adalah 1. Mencari, menciptakan berbagai cara dan terobosan baru dalam upaya mendapatkan sumber daya, mengolahnya menjadi hasil yang menarik dan tepat, serta memasarkan pada waktu yang tepat pula. Jadi fungsi kewirausahaan adalah menciptakan berbagai terobosan. Kita mempunyai gagasan, kita mempunyai inovasi, kita menciptakan sebuah karya, kita menciptakan sebuah produksi. Nah, itu adalah fungsi kewirausahaan dalam kehidupan, sehingga memuaskan konsumen sekaligus memperoleh keuntungan. Jadi apabila kita mempunyai gagasan tersebut, jadi konsumen juga itu tertarik dengan kita. 2. Membuat keputusan-keputusan penting dan mengambil resiko tentang tujuan dan sasaran perusahaan, bidang usaha dan pasar yang akan dilayani, segala usaha dan pemodalan, layanan dan motivasi, serta mengendalikannya. C. Peran kewirausahaan. Peran kewirausahaan di sini 1. Meningkatkan pendapatan nasional, 2. Membuat lapangan pekerjaan, 3. Mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, 5. Membuat taraf hidup masyarakat. Ketiga, penutup atau kesimpulan dari makalah tersebut bisa saya simpulkan. Jadi bisa disimpulkan dari beberapa materi di atas bahwa mata kuliah kewirausahaan sangatlah penting untuk kita pelajari dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam kehidupan sehari-hari ini kita sangatlah sering bergelut dengan namanya berwirausaha ataupun menjadi konsumen. Apakah kita menjadi konsumen atau kita menjadi presiden? Seharusnya kita sebagai mahasiswa, kita harus menjadi sebuah produsen. Kita mendirikan sebuah produk sehingga konsumen itu tertarik kepada kita. Ada banyak jenis kewirausahaan, fungsi kewirausahaan, dan peran kewirausahaan. Dari banyaknya pernyataan di atas, kita sebagai peran pelaku atau pelaku dalam melaksanakan kewirausahaan harus paham betul dengan semua materi yang diberikan yang berkaitan dengan kewirausahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, bila ada penjelasan yang kurang jelas dari saya mohon ampun kepada Allah, dan saya mohon maaf kepada Ibu Eka Yuniasih MPD dan kepada seluruh mahasiswa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.